Udah mulai ya, Kak? Udah. Masih off air? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama aku Adineta Sakina. Sekarang aku belajar hubungan internasional di Kazan Federal University. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Stephen Guntur. Nah, beliau itu adalah, kalau aku bacain education experience-nya ya, beliau adalah lulusan dari Trinity College, University of Melbourne, Victoria, Australia, Foundation Studies, Bachelor of Medicine, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Medical Doctor dari Haji Adam Malik Central Hospital, Medan, Indonesia, lalu English Teacher to Speakers of Other Language dari University of Cambridge, United Kingdom, lalu ada pediatrician atau onkologis dari Saint Petersburg State Pediatric Medical University di Saint Petersburg, Rusia. Nah, pastinya keren banget kan. Jadi uh, kita langsung aja masuk ke sesi sesi live streamingnya. Sekarang aku mau kenalin Kak Zahwa sebagai moderator kita. Halo Kak Zahwa. Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Peter, selamat malam waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zawadin Selaksana, bisa dipanggil Zahwa. Sekarang saya lagi kuliah di Petersburg State Transport University, jurusan Railway Traffic Management System. Gitu. Ini lanjut apa gimana? Lanjut. Lanjut ya. Uh-huh. Oke, langsung kita mulai aja. Uh, jadi pada Sapa Alumni kali ini ada 6 section. Yang pertama introduction, yang barusan kita udah lakukan. Yang kedua tentang pendidikan di Rusia, yaitu pengalaman Kak Steven pada saat kuliah di sini. Mungkin bisa diceritain Kak, pertama kali kayak kok bisa sih tertarik gitu kuliah di Rusia? Halo semuanya, teman-teman Rusia. Maaf ini saya sambil on the run karena seharusnya jam 7 sampai jam 8 ada sesi sharing, tapi tiba-tiba ada panggilan ke rumah sakit, so I have to speak in the car. Kenapa kenapa punya keinginan ke Rusia? Karena unik. Jadi dari dulu itu saya selalu ingin jadi dokter anak. Dan kemudian ketika saya dalam kondisi koas, jadi koas itu kalau orang kuliah kedokteran itu bakal ada 2 tahun, di mana mereka sebelum jadi dokter, mereka harus kerja praktek di rumah sakit. Nah, ketika saya koas, eh, oke, okay, ketika saya koas, saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak penderita penyakit kanker. Dan dari sana saya langsung tahu bahwa this is for me, dan saya mulai mencari di mana sih belajar pediatric onkologi yang bagus itu, yang pada akhirnya itu jatuh di ada 3 negara, ada di Prancis, di Kanada, dan juga di Rusia. Tetapi kemudian karena saya bisa bahasa Inggris dan Prancis, saya merasa kalau saya ke Rusia, I can learn a new culture. Selain itu juga di Rusia, mereka sangat they have a lot of nuclear, dan di mana salah satu terapi kanker ini kan radioterapi, which is nuclear. So I decided to go to Russia. That's the Oke. answer. Oke, makasih Kak. Terus kalau boleh tahu gimana Kak pendapat orang tua atau teman-teman terdekat Kakak pas Kakak milih untuk kuliah di Rusia? Pasti pada kaget kan, jauh banget Rusia. Ya, jadi pertama kali ketika ke Rusia memang banyak yang tidak setuju, terutama orang tua, karena waktu itu ada kepikiran bahwa di Rusia, bukan kepikiran sih, kayaknya bapak saya mendengarkan berita bahwa Rusia itu sedang perang dengan Georgia, which 7-8 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya sampai harus menjelaskan ke mereka bahwa Rusia itu nggak begitu. Saya sampai ke Google, ngelihat Google Earth Saint Petersburg, bahwa orang masih ke pasar belanja. It is not as dangerous as what people think, especially what they think. Walaupun sebenarnya berat karena jauh sekali. Terus
pesawat juga harus stop over beberapa kali. So yeah, it's not an easy decision. Oke. Ya sih Kak, emang pasti berat. Saya juga orang tua saya berat banget dilepas, apalagi anak perempuan gitu kan. Rusia. True. Terus oke, terus langsung ke ini deh Kak, pengalaman di Rusia. Kayak apa sih pengalaman Kakak yang paling nggak lupain selama kau di Rusia? Bisa itu kenangan terindah atau terburuk gitu. Sekali lagi, pengalaman apa? Yang nggak bisa Kak lupain selama kuliah di Rusia. Bisa itu yang pengalaman terburuk, the worst, atau yang paling indah gitu nggak bisa Kak lupain. Ini sih, sorry, sinyalnya putus. Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak Pengalaman. apa-apa. Sekali lagi pengalaman. Yang nggak bisa Kak lupain. Baik itu yang terburuk atau yang tersenang gitu. Oke, kalau pengalaman yang paling saya tidak bisa lupakan itu mungkin minggu pertama saya kerja di rumah sakit di Rusia. Karena ketika Patfak kita belajar bahasanya kan bahasa yang baik-baik, bahasa yang resmi, seperti misalnya ya bahasa yang resmi. Tetapi kemudian bahkan ketika saya tamat Patfak, saya masih ingat saya sangat confident dengan bahasa saya. Kayak misalnya orang tanya jalan, saya tahu gimana jelasinya, bahkan sampai cara membuat pancake saya tahu jelasinya dalam bahasa Rusia. Tapi ketika di rumah sakit ternyata bahasa yang saya pelajari sehari-hari di Parva itu tidak terpakai sama sekali. Kayak saya masih ingat kalimat pertama yang saya nggak tahu adalah ketika ada orang tua tanya kotoran anak saya itu gimana. Itu saya bingung karena nggak pernah dipelajari. Terus ketika konsistensi dari kotoran, terus profil dari muntah, kayak hal-hal simple yang sebenarnya sangat penting di kehidupan sehari-hari di rumah sakit, tapi itu nggak pernah dipelajari. Plus ketika kita belajar kan kita belajarnya bahasa yang bagus-bagus. Ternyata begitu sampai di rumah sakit itu ada orang tua yang cakap kotor, yang mengumpat, dan itu saya bahkan nggak tahu artinya apa yang diomongin mereka. Jadi itu sempat. Ya halo Kak, maaf tadi terputus Kak sinyalnya. Ya. Halo? Oh ya udah Kak. Gimana? Ya. Udah tadi sempat terputus Kak. Oke. Terus, oh ya, sama Kakak kuliah di Rusia kan Kakak juga ikut organisasi. Tentu saja kan Kakak ketua Permira dan lain-lain. Gimana? Pertama kali apa sih kok yang membuat Kakak tertarik ikut organisasi gitu? Kan plus jadwal kuliah yang padat gitu kan. Kenapa kok tertarik gitu? Karena sebenarnya banyak sekali skill-skill yang tidak kita pelajari di dalam bangku kuliah. Seperti misalnya solving konflik. Karena ketika kamu di rumah saya, terutama ketika di rumah sakit itu kan dokter, which means let's say kalau secara hierarki memegang kekuasaan tertinggi lah dia di satu departemen. Nah, tetapi kita nggak pernah tahu orang di belakang anggap kita gimana, terus how to take a decision yang kemudian bisa win-win solution untuk semua pihak. Nah, di sana saya merasa kalau di rumah sakit saya tidak akan bisa mempelajari itu, padahal saya masih muda saat itu. Sehingga saya memutuskan I have to join organization di mana saya bisa mulai dari bawah, saya bisa learn how to serve, learn how to speak to people, learn how to make decision, dan everything itu start di organization. Karena ketika kamu di organisasi, semua orang itu kan dipandang sama, setimpal. Banyak yang saya pelajari di organisasi, bahkan jauh lebih banyak daripada di dalam bangku kuliah. Iya, benar Kak, setuju juga. Terus, oh ya, gimana Kakak nyimbangin waktu antara kuliah yang padat sama organisasi yang padat juga? Saya selalu menggunakan prioritas dalam hidup. Jadi ketika saya di PPI dulu, saya selalu memberikan waktu 1 hari 1 jam untuk Permira Rusia dan 2 jam untuk PPI Dunia. Kemudian 8 jam itu untuk rumah sakit. Saya selalu punya waktu 2 jam untuk hal di luar semua itu, seperti olahraga, ke gym, berenang, basically sports. Jadi memang dulu ketika di Rusia saya tidurnya itu mungkin sehari cuma 4-5 jam. Dan saya tahu bahwa the key of success to my everyday life itu time management. Jadi saya sangat
saya sangat berhati-hati dengan manajemen waktu saya. Itu aja sih. And I really respect the schedule yang sudah saya tentukan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit tank selesai 8 jam, I will try my best to leave hospital as soon as possible. Dan kalau misalnya rapat juga misalnya di Permira, saya benar-benar akan tank. Kalau misalnya kita rapat 1 jam, maka 1 jam itu harus selesai. So I make everything as efficient as possible so that I can do as much as I can. Oke, makasih Kak. Itu juga tips untuk saya juga Kak. Jadi Terus, schedule itu iya, penting. You need to priority. iya Kak, bener-bener. Oke, terus untuk di seksi ini pertanyaan terakhir nih Kak. Setelah Kak di Rusia nih, pasti banyak kebiasaan-kebiasaan baru kan Kak yang baru Kakak pelajari di budaya Rusia. Terus kira-kira budaya Rusia apa yang Kakak sering terapkan di Indonesia sampai saat ini? Oh, it's easy answer. Budaya di Rusia yang sering saya terapkan itu adalah being on time. Saya masih ingat setiap pagi di Rusia kami jam 7 kami sudah mulai morning meeting. Jadi di rumah sakit itu morning meeting artinya kita semua akan duduk discuss kejadian pasien kemarin malam. Dan saya kira dengan hadir jam 6.50 it's good enough. Tapi ternyata ketika saya hadir 6.50 saya orang yang terakhir masuk ke dalam ruangan. So I was a bit surprised karena saya rasa saya on time. Tetapi kan nggak enak setiap kali saya masuk ruangan, mereka langsung mulai morning meeting. Yang artinya saya orang terakhir yang datang. Keesokan harinya saya jam 6.45 saya udah tiba, the same thing, semua orang udah tiba. Sehingga akhirnya saya tanya profesor saya, like, what time do you actually arrive di morning meeting? Dan dia jam 6 ternyata dia udah tiba. Bahkan ada profesor yang lain, jam 5.30 pagi subuh, itu mereka udah tiba di rumah sakit. Jadi dari sana saya belajar bahwa di kamus orang Rusia nggak pernah ada namanya on time. Everybody will come before the time. Jadi kalau kamu punya janji dengan orang jam 7, maka jam 6 itu biasanya orang udah hadir di tempat, udah standby nungguin. And I just feel I just feel stupid karena biasanya kalau di Medan kami misalnya punya acara katakanlah jam 7 malam, maka nanti acaranya benar-benar mulai itu jam 8 malam. So it's a big reverse culture shock. Jadi ketika saya balik ke sini, di semua company saya, I really make it strict. Kalau misalnya kita ada rapat jam 7, maka mulainya jam 7. Kalau selesainya jam 8, then we'll try our best untuk selesai jam 8. So really stick to the schedule. That is the culture yang saya benar-benar pelajari dari Rusia. And the second thing is probably drinking habits. Saya selalu belajar dari profesor saya, as long as there is alcohol, then there is no big problems to solve. So if you want to engage, build relationship, you have to relax yourself. I think that is the key. Karena setiap kali kita konsumsi alkohol, it lowers down the tension. Makanya kenapa banyak orang yang terkejut ketika di Rusia, why everyone drinks? Karena sebenarnya it's very cold di Rusia. Kemudian they had a rough history karena mereka di sana perang, jadi life was not as good as in Indonesia. So I think that's the reason why people drink, and I practice it here. Sometimes, when you talk about difficult stuff, we don't talk it in the hospital, tapi kami ke cafe, chill down, and solve problems, and it really helps. Oke, makasih Kak. Untuk section pertama udah selesai. Sekarang yang kedua tentang dinamika kemahasiswaan Indonesia di Rusia pada saat kakak kuliah. Mungkin bisa dikasih tahu Kak, kayak dulu mahasiswa di Indonesia untuk terutama di Peter tuh banyak apa enggak? Terus gimana saling berkomunikasi atau sering ngumpul-ngumpul, gimana gitu Kak? Apakah ini hanya khusus di Peter atau gimana? Enggak. Ya untuk keseluruhan. Tapi kan kakak lebih merasakan di Peter. Kalau di Peter tuh gimana? Jadi ketika saya sampai di Saint Petersburg, mahasiswa yang ada itu kalau nggak salah sekitar 11-12 orang. Itu sangat sedikit. Dan di kampus saya itu cuma ada 2 mahasiswa Indonesia. Itu pun tinggalnya itu lumayan berjauhan. So practically I had nobody to talk to. Dan setiap ada problems, I need to solve it by myself. Sehingga waktu itu saya tinggal dengan satu orang Rusia. Kayaknya teman-teman saya pasti kenal dia, namanya Alexander Filipov. Mereka kenalnya dengan nama sebutan Sasha.
dan dia tidak bisa bahasa Inggris dan saya nggak bisa bahasa Rusia waktu itu. So at the end of the day, saya rasa itu sangat penting to go back to your humanity, karena walaupun kami nggak bisa mengerti bahasa satu sama lain, but then we always find the middle way to solve things, and he helped me a lot in some way. Sampai akhirnya ketika di tahun kedua atau ketiga mulai masuk lebih banyak orang Indonesia, dan saya mulai kenalan dengan Goji, waktu itu ada Bu Ani, mahasiswa S3 dari Bandung, dan kita terakhir jadi lebih sering berkumpul. Tetapi lebih seringnya juga nggak sesering ketika saya di Permira, karena dulu berkumpulnya mungkin sebulan sekali. Itu juga cuma 2 jam sambil makan di kota terus balik lagi. Jadi practically kesehariannya saya habiskan bersama orang Rusia. And in generally aku merasa itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena pada akhirnya saya tidak punya kesempatan berbahasa Indonesia, dan mau nggak mau saya dipaksa berbahasa Rusia every day. Dan saya jadi belajar kultur Rusia, karena sama sekali waktu itu hilang budaya Indonesia seperti telat, like everyone wakes up on time. Jadi kalau kelas saya jam 8, kayak semua orang itu jam 7 udah ready, bangunnya jam 6. Sedangkan saya pernah ketika bareng orang Indonesia, kelas jam 8, jam 7.30 baru bangun. Dalam 5 menit selesai ready, terus lari. Sedangkan orang Rusia itu jam 8 kelasnya, jam 7 mereka masih bisa review pelajaran sebelum benar-benar guru datang. So, those cultures itu benar-benar saya dapatkan. Iya benar sih Kak. Saya juga ngerasain guru-guru pada tepat waktu semua di sini. Oh, oke. Good. Oke, terus Kak, kalau menurut Kakak nih, perbedaan Permira dulu pada saat Kakak menjadi anggota maupun jadi ketua dan Permira sekarang? Kalau perbedaan Permira, detailnya ini harus tanya yang namanya Muhammad Ramadan, Jeff Timothy. I think they will I think they will tell you more. Tetapi dulu sebelum sebelum Permira mulai lebih aktif di PPI Dunia, Permira itu jatuhnya lebih paguyuban. Maksudnya kita lebih sering ketemu karena kan jauh dari negara. Jadi kami itu sering ketemu, makan bareng, sharing. It's more about hanging out. Alright. Baru kemudian ketika kita mulai membuka diri, lebih kenal PPI Dunia, kita tahu di luar itu ada lomba game online, ada kompetisi ini, ada batik day, banyak hal baru saat itu, dan juga terutama didukung oleh jumlah mahasiswa yang udah menjadi lebih banyak, sehingga kita menjadi lebih banyak kegiatan. Ya, jadi ada pertemuan-pertemuan yang mungkin lebih akademis, sharing tentang kesehatan, many more events sebenarnya, lebih banyak kegiatan aja. Nah, kemudian setelah saya itu ada zamannya Iksan, itu jauh lebih banyak lagi kegiatan, which is really good. Karena waktu itu Iksan, waktu itu Permira menjadi koordinator PPI Dunia saat itu, yang mana ya tentu saja kurang lebih sedikit banyaknya disoroti semua PPI negara lain. Terus di zamannya Jeff, kita menjadi tuan rumah PPI Dunia, dan saat itu juga sekali lagi Permira diuji. Tapi memang I have to give my head, saya respect sekali dengan Ihsan dan juga Jeff, karena 2 tahun setelah Permira menjadi koordinator PPI Dunia saat itu, they really play their role well. Mereka berhasil menyatukan semua mahasiswa and proof ke seluruh dunia bahwa meskipun jumlah mahasiswa kita di bawah 1.000, tetapi kita menjadi power yang tidak dianggap remeh oleh PPI negara lainnya. Untuk itu, I'm really proud dengan mereka berdua. And also, halo Kak, maaf tadi kepotong Kak. Dari bagian mana terakhir? Dari Kakak terakhir ngomong, dari mana ya? Saya ingatnya dulu. Setelah menjadi koordinator PPI Dunia, terus nggak ada lagi Kak, terus terpotong. Oke, jadi maksudnya setelah menjadi koordinator PPI Dunia, tentu saja di sana ada shoes to fill,
Dan Iksan dan juga Jeff benar-benar membuat Permira itu tidak dipandang sebelah mata di mata PPI Dunia, karena memang dengan jumlah mahasiswa di bawah 1.000 orang, it's difficult to run things, but then mereka membuktikan bahwa kita berhasil menjadi koordinator Amerika Eropa, kemudian menjadi tuan rumah simposium PPI Dunia. So it's a big thing, and I'm really proud of both of them. Oke. Terus pesan kakak deh untuk Permira saat ini dan selanjutnya. Permira itu seharusnya menjadi organisasi yang menyatukan semua mahasiswa. Setiap ada konflik, sebelum konflik itu meluas, it has to be solved inside department, jangan sampai inter department, dan sebisa mungkin stop creating conflicts. Semua itu harus diomongkan, and we have to give more impact. Jadi kita harus lebih memberikan banyak manfaat khususnya kepada mahasiswa di Rusia sendiri dulu, baru kemudian ke PPI secara keseluruhan, hubungannya dengan kedutaan, KBRI, dan juga warga Indonesia di Rusia, diasporanya, baru kemudian ke PPI lain di seluruh dunia. But if you want to be a successful organization, maka orang pertama yang benar-benar harus kita empower, yang kita berikan manfaat adalah membernya sendiri, anggota Permira Rusia itu sendiri. So the main focus should be our own people. Karena saya rasa itu sama juga dengan employee. Zaman sekarang di company, we stop taking too much care terhadap clients kita, karena sebenarnya the most important people di dalam company itu adalah employees kita sendiri, orang kerja kita sendiri, our own staff. Because if you make your staff happy, then your staff will make the employees happy, your staff will make the clients happy. So it is, I think, the same dengan organization. Kalau semua anggota di dalam Permira Rusia merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu, they grow inside, dan mereka itu di-appreciate oleh ketua mereka, then trust me, they will give their best, not just to Permira Rusia, tapi juga ke seluruh PPI di dunia. Oke, makasih Kak. Lanjut nih, udah 10 menit, sekarang ke section ketiga, yaitu keempat nih, potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia, terutama untuk kedokteran nih Kak. Setelah lulus gimana? Maaf, tadi terputus. Oh, maaf. Tentang potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia, terutama untuk kedokteran. Oke. Kalau untuk kedokteran sebenarnya lulusan dari Rusia itu sangat eksotis. Maksudnya tidak banyak lulusan dari Rusia di Indonesia, dan Rusia sendiri kalau misalnya ilmuwannya mereka meriset sesuatu, mereka tidak langsung mempublishnya. Karena kenapa? Jurnal internasional itu banyak bahasa Inggris. Sedangkan Rusia mereka, they have problems with English and they are still struggling with it. Jadi mereka kalau misalnya menemukan sesuatu, mereka publishnya dalam bahasa Rusia. In that sense, sebenarnya kita punya keuntungan banyak. Seperti misalnya saya, ketika saya tamat, saya diberikan untuk mengolah data hasil dari kanker tulang selama 50 tahun ke belakang. Karena sebelumnya tidak ada yang pernah mengolah data itu dan menampilkannya ke jurnal internasional dalam bahasa Inggris. So, my point adalah, ketika Anda lulus dari Rusia, sebenarnya Anda punya nilai jual yang lebih daripada lulusan dari negara lain. Tergantung dari bagaimana Anda mempackage itu semua. Kalau misalnya Anda mempackage-nya secara sombong, and then you try to tell people, oh, I'm coming back from Russia, ya вообще, сами крутой человек. Тогда nggak ada orang yang bakal appreciate you and really respect you. But then when you come in like, oh, lulusan Rusia itu sebenarnya sama aja loh dengan lulusan, but kita ada ini yang mungkin di Eropa nggak ada. Seperti misalnya saya bisa memegang radioterapi, saya diberikan kewenangan nuklir yang mungkin ketika di Indonesia itu mungkin sedikit terbatas. Di Eropa sendiri birokrasinya lebih panjang, tapi di Rusia itu it's much easier ke sana. And then saya pernah megang alat ini, pernah megang alat itu, yang mungkin di Eropa mereka belum ada, tapi di Rusia ada. Tapi ya balik lagi, sebenarnya sama aja sih lulusan semua negara. Nah, kira-kira it's about the way we approach our positive, our plus ketika kita balik ke Indonesia. Karena percayalah, ketika orang dengar, oh, kamu lulus dari Rusia, it's a big selling point.
Oke, terus Kak, ngomong-ngomong kan kalau kita lulus dari Rusia nih, terutama dokter pasti ada kayak penyerataannya untuk sebelum kerja. Penyetaraan. Iya, penyerataannya. Iya, sebelum kerja. Nah, itu gimana Kak? Sharing dong. Pasti teman-teman Um, yang mau kedokteran pasti juga penasaran. Oke, penyetaraan itu sebenarnya tidak ribet, semuanya mengikuti prosedur. Terus terang buat saya sendiri yang paling lama adalah mengurusi surat tanda registrasi karena ketika saya kembali kemarin, STR saya itu sudah expire di tahun 2015, STR dokter umum. Sedangkan saya baru balik ke Indonesia waktu itu tahun 2017. So, memperpanjang STR ini it takes its own time, yang mana saya harus ikut ujian ini, ujian itu. Yang lain mereka mengecek universitas di Rusia, kemudian silabusnya apakah sama dengan di Indonesia. I think it's a formal check yang mana kalau diikuti memang it takes time karena mindset saya adalah bukan saya satu-satunya orang yang diurusi oleh Kemenristek Dikti, oleh Kemenkes, oleh KKI. I mean, I'm just one of so many people. So yeah, I don't complain a lot. It's more about asking. Saya sangat rajin bertanya setiap minggunya, gimana berkas saya udah keluar belum? Gimana berkas saya udah keluar belum? Well, it takes time, but eventually I get it. Saya bahkan ada rencana nanti ketika misalnya saya udah selesai, penyetaraan udah masuk di dalam, I think I will make a vlog probably menjelaskan tentang alur dari awal sampai akhir. Jadi kedepannya orang-orang sebelum balik ke Indonesia, mereka bisa mempersiapkan semua dokumen di negara mereka masing-masing dulu. Translation, cap dari KBRI, semua itu harus didapatkan. And melalui ini I have to thanks Pak Felix yang di KBRI, because like he is probably the most effective person, the most helpful person di KBRI Moskow. Dan saya seringkali bilang ke Pak Wahid, Felix itu aset, aset negara. Because trust me, ketika semua mahasiswa punya problem, he is the guy who always help us. So may God bless him forever. Oke, terus Kak, mungkin ini juga banyak yang nanya, mungkin saya juga penasaran sih Kak, kan kalau misalnya kita ngambil kedokteran, S1-nya tuh di Rusia, terus kita balik ke Indonesia, itu bahasanya bakal jauh beda kan Kak? Itu ribet nggak sih Kak untuk memahaminya lagi tentang bahasa-bahasa kedokteran di Rusia dan di Indonesia? Enggak. Karena menurut saya kita di Rusia kan belajar bahasa Latin, di Indonesia juga pakai bahasa Latin. Masalahnya mungkin bagaimana Anda menjelaskan sebenarnya dari bahasa Indonesia yang medis menjadi bahasa Indonesia yang gampang dicerna oleh masyarakat. Hmm. Seperti misalnya diabetes, kita kan nggak mungkin jelasin ke masyarakat di kampung diabetes harusnya kencing manis. Nah, kalau misalnya di Medan sendiri belajarlah bahasa Bataknya, bahasa Hokkiennya. Jadi karena kan ini komunikasi, so it's more about communication skills. Oke deh. Sip, makasih Kak. Oke, pas ini udah 10 menit, lanjut ke suka duka atas pekerjaan Kakak saat ini. Saya nggak pernah menganggap menjadi dokter itu pekerjaan karena it's my dream and it's my parents' dream. Jadi dari kecil impian mama saya itu adalah untuk agar anaknya itu bisa menjadi dokter. And I think there is nothing more important than making your moms happy. Jadi awalnya saya menjadi dokter tujuannya itu. Tetapi kemudian ketika saya udah di dalam, I feel that menjadi seorang dokter membuat orang sembuh dan bukan anaknya saja, tapi dari mata orang tuanya. Ketika mereka bawa anaknya datang, ada yang bahkan setengah hidup, anaknya biru, ada yang anaknya kecelakaan berdarah-darah, and you can save the happiness and give it back to the parents. Itu adalah hal yang mungkin tidak bisa terbayar dengan uang. And after seeing that, saya merasa bahwa I'm doing something good in my life and I'm going to keep doing it. Jadi itu bukan kepekerjaannya, lebih kayak I don't know, tapi saya nggak pernah merasa bekerja. It's more like something that I like to do. It becomes a hobby. So apakah ada dukanya? Dukanya mungkin adalah ketika kita tidak bisa menyelamatkan orang. Jadi saya masih ingat ketika di Rusia ada satu pasien, dia tumor otak, so brain cancer.
Dan saat itu kami nggak pernah tahu jenis genetiknya apa. Saya bawa ke lab. Saya bahkan tanya ke 3 orang patologis anatomi di Rusia dan nggak ada yang pernah tahu. Saya kirim sampelnya ke Jerman, ke Inggris untuk dapat second opinion. Nggak tahu juga, akhirnya saya kirim ke Amerika, dan dari Amerika they tell me, Steven, ini adalah case nomor 3 di dunia, yang mana kita nggak pernah punya pengalaman. And aku sudah punya chemistry, punya bonding dengan si anak. He was like 9 months, and he was so cute. So, and I know that di dunia ini nggak ada yang tahu bagaimana cara mengobati kanker otak tersebut. And it broke my heart. And I felt that di saat itulah penting sekali bagi manusia untuk terus mengembangkan diri, to be smart. That sometimes to be kind-hearted only, it's not enough. You need to be smart. Karena when you are smart, you can help so much more people. So, dari sana saya tahu bahwa, okay, I need to keep studying. I need to be smart. I need to stay humble. But at the same time, I need to share what I got in my life with other people. Jadi kemarin kebetulan pernah ada satu dokter, kalau nggak salah namanya Willy ya, dia ambil onkologi dari Rusia, juga mahasiswa di Rusia. I'm really happy that he contacted me discussing about one patient, karena in my opinion that is so important as a young doctor, karena kita nggak punya experience. Saya sendiri juga sama, kadang ketika dapat pasien, walaupun saya mungkin tahu gimana cara ngobatinya, I always ask my professors, karena mungkin dia punya experience, siapa tahu dia pernah ngelakuin sesuatu dan salah, jadi kita tidak mengulangi kesalahannya. So, itulah dukanya mungkin when I failed saving people. Terus kakak pernah nggak sih jenuh sama pekerjaan? Terus gimana cara mengobati jenuhnya? Nggak pernah. No, karena setiap hal yang saya lakukan, saya tahu tujuannya apa. Seperti hari ini sharing dengan Permira Rusia, I know what is my purpose. And in everything, di setiap hal yang saya kerjakan, saya tahu betul tujuannya apa. Dan setiap kali saya merasa bosan atau jenuh, saya ingat balik dengan tujuan awal, why I started. So, hampir nggak pernah. Saya hampir nggak pernah jenuh dengan apa yang saya lakukan. Because I know what is the purpose behind it. Oke. Mungkin udah Kak untuk sesi tanya jawab sesi ini. Sekarang kita ke tanya jawab. Halo Dinda. Dinda lagi udah keluar ya? Halo Kak Nanta. Kak. Halo. Kak Nantanya hilang. Halo. Ya udah kalau gitu saya jadi Kak yang nanya. Saya boleh. Kak. Jadi saya juga dulu pengen jadi dokter Kak. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tertarik aja gitu dengan beasiswa di Rusia, tapi yang bukan dokter. And then makin kesini makin mikir kalau kayaknya dokter tuh lebih ke passion saya gitu, pengennya dari kecil dokter. Tapi udah terlanjur di sini, dan kalau misalnya nanti saya lulus, saya mau ngambil dokter lagi, kira-kira gimana Kak? Boleh, tetapi balik lagi, saya selalu merasa kita sebagai manusia, kita harus mengerjakan sesuatu yang kita suka. Karena hidup ini cuma sekali. It is crazy if you are now 25 years old dan kamu mungkin katakanlah hidup sampai 100 tahun and you spend the rest 75 years mengerjakan apa yang kamu tidak suka. So, saya selalu bilang ke adik-adik saya bahwa terserah kalian mau jadi petani, mau jadi tukang becak, kayak penyapu jalan, pengacara, but you need to be the smart person. Kalau mau jadi petani, jadilah petani yang pintar, yang berguna. Kalau mau jadi pengacara, jadilah pengacara yang pintar, yang berguna. That is the thing, karena setiap orang punya passionnya masing-masing. Dan kalau misalnya passion kamu penyanyi, kemudian orang tua kamu memaksa kamu jadi dokter, dan kamu menghabiskan hidup kamu jadi dokter, saya merasa itu it's a waste of life. Because life is just one. You need to do what you like. Jadi kalau Dinda, tadi Dinda ya? Saya Zahwa Kak. Jawab ya, Dinda yang tadi. Jadi kalau misalnya jawab pingin jadi dokter, and you think that you really want to be a doctor, then go for it. It doesn't matter how old you are, tapi kalau kamu merasa itu passion kamu, then you need to spend the rest of your life doing that. Oke. Ya.
Sip, makasih Kak. Saya jadi kembali bersemangat ingin menjadi dokter. Oke, terus Dinda tadi kayaknya dia mau nanya, tapi dia nggak masuk-masuk nih Kak. It's okay. Apa ya? Saya mau nanya apa lagi ya? Tunggu, saya kontak Dinda Mungkin deh. ya saya pengen nanya. Iya. Sekarang kamu di Saint Petersburg kah? Iya, saya di Peter Kak. Saya udah kurs 2 nih, tahun ketiga di Peter. Taruh kurs. Oke. Iya. Oke. Gimana keadaan mahasiswa di Rusia? Eh, kalau di sini di Peter sekarang udah banyak banget Kak. Udah banyak banget, mungkin udah hampir 100-an lebih, 200 mungkin ya di sini udah banyak banget. Oke. Udah banyak banget di sini mahasiswanya. Terus kalau ke Permira Peternya sendiri ya mungkin Sorry, sinyalnya terputus. oh ya. Ya Kak, nggak apa. Kalau untuk halo? Halo? Aduh, maaf. Iya Kak. Ya baru tersambung. Halo? Halo Kak? Halo? Halo, sorry, Oh iya. sinyalnya hilang. Oh iya, Sinyal nggak apa. hilang. Nggak apa. Tadi Halo. sampai iya ya Kak. Halo, kedengaran? Udah kedengaran. Tadi saya ngomong, oh ya, sampai untuk Permira Oke. Peternya ya. Baik-baik aja Kak, aman-aman Kedengaran? aja. Halo. Iya, iya loh Kak, kedengaran. Halo. Halo Kak, udah kedengaran kok. Kedengaran nggak? Udah. Halo. Iya, halo Kak. Halo. Kok nggak bisa ya? Halo. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Tadi sinyalnya hilang. Kedengaran sekarang. Oke. Tadi saya sampai mahasiswa di sini udah banyak. Terus Permira Petersnya sekarang ya makin lebih baik Kak, pasti makin ke tahun makin lebih baik gitu. Mungkin sekarang kita kayak jarang ketemu aja antara mahasiswanya yang udah lama dan yang baru, itu kayak kita jarang ketemu dan jarang ngobrol gitu. Jadi mungkin canggung-canggung gitu Kak. Tapi untuk yang lainnya Halo, ya gimana? Ya. Tadi sampai mana Kak terputusnya? Sampai Halo. Oke, maaf teman-teman, sinyalnya agak. Halo, Kak. Waduh. Kalau teman-teman semua yang menyaksikan, maaf sinyalnya Kak Stevennya kurang stabil. Halo Kak. Halo. Ya. Hilang suara Kak Steven. Dinda pun hilang. Halo, ya. Oh, nggak, ya. saya dengar, cuman seperti kamu nggak denger, ya, nggak kedengaran saya. Oh, ya, kirain sinyalnya hilang. Halo. Iya. Halo Kak. Halo, ya, kedengaran nggak? Udah kedengaran. Oke. Tadi saya sampai Oke Kak, ini Sampai kayaknya di mas lama dan baru jarang ketemu. Iya. Iya itu, jadi kalau mahasiswanya sendiri sih kita baik-baik aja sih Kak. Cuma komunikasinya aja yang jarang gitu. Oke. Itu Bapak Presiden Jeff, dia dulu suka makan ayam goreng di Apraksin. Iya bener Kak, Jeff emang Apraksin. Oke Kak, ini udah sejam kita udah live. Jadi kita langsung closing aja Kak ya. Boleh. Ya oke. Makasih untuk Kak Steven yang udah mau ngeluangin waktunya untuk kita sharing-sharing di sini. Terus terakhir deh Kak, minta saran dan pesan untuk teman-teman yang lagi kuliah di Rusia. Oke, buat teman-teman kedengaran ya? Kedengaran Kak, jelas.
Ya, jadi buat teman-teman yang kuliah di Rusia, sekarang kan saat ini kalian sedang berada di luar negeri. Eh, so my suggestion is ketika di luar negeri bertemanlah sebanyak-banyaknya dengan orang di luar, cari networking sebanyak-banyaknya karena kalian nggak akan pernah tahu kapan di masa depan mereka itu akan bisa berkolaborasi dengan kalian. Sekarang ini zaman revolusi industri, kita akan masuk ke 5.0 karena 4.0 wait a minute, 4.0 it is getting push out by 5.0 di mana kita akan berkolaborasi machine and people. So in this case kita tidak mengenal lagi namanya competition. It's more about collaboration. Yang artinya kalau Anda ingin collab dengan banyak orang, you need to have wide networking. Dan kedepannya seperti tadi saya baru ketemu dengan Bapak Menteri Pak Yasona Lauli, dia bilang bahwa in the future the most successful businessmen are people who have the widest connection. Okay, because you need a lot of networking. Jadi ada satu tuh anak Moskow namanya Garin. I really admire him karena dia mempunyai networking yang lintas dunia, lintas benua. Bahkan kalau bisa lintas planet, dia lintas planet tuh koneksinya. So be like Garin, express your boundary and go wide. I think that will help us a lot in the future. Dan buat kalian di Rusia, jangan ragu-ragu untuk traveling, because you can always find money. Kalian akan selalu bisa dapat uang ke depannya. Tetapi ketika di sana, that is the moment. Make as many moments as possible. Go around the world, travel and explore. And trust me, suatu hari di usia 30-an, you will think back to what I tell you today, and that time you will come and thank me for that. So go out, explore, build as much networking as possible. Oke, makasih banyak Kak Steven. Sekali lagi makasih banget untuk meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Of course, ini ilmunya bakal berguna banget Kak buat kita yang lagi kuliah dan teman-teman semua yang lagi nonton. Udah nih, dindanya tapi nggak nongol. Selesain aja Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Nggak apa-apa, ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, boleh langsung di DM Instagram saya aja. Biasanya kalau anak Rusia, I will prioritize, I will answer every question. Oke, teman-teman tuh bisa langsung nanya ke Kak Steven di DM. Makasih Kak, sekali lagi selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Dobry noc. До свидания. До свидания.